Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, umat Tuhan, para imam dan raja, haleluya. Nah, saudara yang kasih, saya berdoa dan Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana mempersiapkan jemaat Tuhan ini. Bukan saja terangkat di awan-awan, saudara yang kasih, tapi juga kita bisa terangkat dengan pengertian yang benar dan kita ikut proses cara Tuhan. Diawali dengan 5 anak darah bijaksana, alias saudara kasih, doa 5 ada bijaksana. Nah, saudara yang kasih bisa keluarkan kita foto-fotonya. Saudara yang kasih, doa 5 anak darah bijak ini, saudara kasih, saya mulai dari Victoria Foundation. Doa kita ini terkoneksi secara universal atau internationally, tapi juga locally, ya. Jadi terkoneksi dengan mereka yang ada di dunia manapun dan juga yang ada di kota ini. Oke? Terus kasih jalan aja, sudah lihat Kupang sedang berdoa. Next terus. Saudara di mana sedang berdoa? Terus lagi saudara kekasih, di mana yang sedang berdoa lagi saudara kekasih? Oke, di mana yang sedang berdoa lagi? Come on. Kupang sedang berdoa. Lalu ada lagi doa-doa di mana saudara kekasih? Lalu di mana lagi yang berdoa sekarang saudara lihat? Oh haleluya. Di mana ini saudara kekasih? Oh jauh sekali Taiwan ke Banten saudara kekasih. Oke. Next lagi saudara kekasih. Apa yang terjadi lagi? Medan sedang berdoa. Di mana lagi yang sedang terjadi? Next slide, saudara kasih, di Bali sedang berdoa. Next lagi, di mana saudara kasih? Cina sedang berdoa. Cina menyanyi setiap jam ya Tuhan, amin. Di mana lagi sedang berdoa? Kupang sedang berdoa. Di mana lagi sedang berdoa? Singapura. Di mana lagi sedang berdoa? Next, come on. Kupang. Di mana lagi sedang berdoa? Anak ganteng pakai kacamata sedang berdoa. Pak dosen, calon profesor. Come on, yang berikut lagi. Di mana sedang berdoa? Kamboja. Di mana lagi sedang berdoa sekarang? Amerika. Di mana lagi yang berdoa sekarang? Come on. Masih ada lagi di Kupang. Di mana lagi saudara? Punjau lagi, Afrika. Next lagi saudara kasih. Wah, orang selalu berdoa dari Kupang. Di mana langsung tembus direspon oleh orang India. Come on. Masih ada lagi saudara. Di mana lagi sedang berdoa? Kupang sedang berdoa. Di mana lagi ada respon di sana? Di mana-mana sedang terjadi. Amen. Jadi saudara yang kasih, ini internationally connecting. Jadi koneksi kita tuh internasional, tapi juga jam 3 yang seperti misalnya jam 3 Anda berdoa jam 3 di sini. Mungkin di tempat lain ada yang berdoa. Saya bilanglah saya sedang berdoa jam 3 di tempat lain. Dan kita secara kota kita terkoneksi. Nah saudara, inilah cara Tuhan yang saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan 5 anak darah, bilang di kiri kanan, kita 5 anak darah bijak. Oke? Nah, karena itu bijaklah menggunakan waktu. Kalau nggak bisa jam 12, Tuhan bilang, hey guys, you are busy on 12, okay, I tolerate with you 3, oke? Tuhan bilang, saya toleransi dengan kamu. Tuhan panggil kamu, hi guys, saudara kasih ya. Kalau nggak bisa jam 3, jam 6, pasti saudara bisa. Tadi saya sementara diskusi dengan John sedikit, Tuhan ingatkan waktu peristiwa kolam Bethesda itu tidak setiap saat jam itu, saudara. Jam 3, jam pokoknya malaikat datang kok, saudara. Makanya itu orang dengar saudara kasih, ketidakmampuan ada anugerah menyertai. Karena itu saudara, kita udah lakukan apa? Kita udah berdoa, kita udah puasa. Kalau sampai doa puasa belum terjawab, Tuhan masih tetap bisa menjawab kita. Oke, puncaknya adalah oke. Nah, hari ini saudara yang kasih, nanti terakhir kita akan berdoa untuk John Dede 24 tahun menikah, kurang 1 tahun lagi, seperempat abad. Wah. Oke, nah saudara yang kasih, kita sedang berbicara menghidupi integritas kita sebagai apa saudara? Raja. Katakan, saya imam dan raja. Come on. Kasih tahu orang di kiri kanan, kamu imam dan raja. Yes. Tuhan sedang membesarkan umatnya yang mapan dalam kasih karunia. Mapan dalam kasih karunia itu artinya mereka sangat yakin, I am as the gift. I am as the grace. Saya ada karena anugerah. Amen. Saya ada bukan karena talenta saya, bukan karena saya baik, bukan saya jaga kesucian, kekudusan, saya murati. No,
I am as the gift, as the grace is working in me. Saya ada sebagaimana saya ada oleh apa? Anugerah yang bekerja di dalam saya. Mapan. Dia very sure, strong enough. Dia cukup kuat di dalam keyakinan mereka bahwa semua ini karena anugerah. Mapan dalam kasih karunia. Dia tidak bimbang, tidak ragu sedikit pun. Dia yakin anugerah yang membenarkan dia, menyelamatkan dia, memberkati dia. Nah, umat Tuhan, kenapa Tuhan mau untuk mencari umat Tuhan yang mapan? Kuat, mapan artinya strong in the grace. Kuat di dalam anugerah, supaya Tuhan memakai mereka, atau sebelum Tuhan dapat memakai mereka. Kalau kita tidak kuat di dalam anugerah, tidak mapan, tidak solid di dalam kasih karunia, maka kita akan diombang-ambingkan, saudara kasih. Kemarin ini saudara kasih, ada heboh-heboh karena Yahya Waloni meninggal, saudara kasih. Saya posting saudara kasih, saya sengaja ganggu-ganggu. Ada orang bilang Yahya Waloni selamat. Oh, itu mereka punya heboh, saudara kasih. Saudara kasih, saudara bisa tahu, mungkin dari 72 bidadari dia pilih yang nomor 1, saudara kasih ya. Oke, terserah, itu kan pilihan beliau. Nah, tapi paling tidak orang yang mapan dalam kasih karunia baru bisa dipakai oleh Tuhan. Amen. Dia solid karena anugerah itu adalah fondasi kita. Amen. Katakan, saya ada karena anugerah. Come on. Saya lakukan apa saja karena anugerah. Come on. Yes. I am what I'm doing based on the grace. Apa yang saya lakukan semuanya karena anugerah. Anugerah itu mempersiapkan kita untuk doing great things. Lakukan hal-hal yang besar. Sebelum Tuhan kita, Tuhan harus menjadikan kita orang yang mendewasakan kita agar kita punya hati nurani itu bersih. Ada orang macet pelayanan gara-gara langgar lampu merah. Pak, saya nggak bisa datang karena saya langgar lampu merah. Emangnya waktu Yesus membenarkan kamu itu dia ada janji, ingat, naik motor langgar lampu merah, kamu bukan orang benar lagi. Wih, saya bertengkar dengan anak saya tadi, aduh saya nggak bisa bikin apa-apa. Mereka hanya tahu berdosa itu sudah fatal. Tapi mereka tidak tahu bagaimana deal dengan cara yang benar. Sehingga hati nurani mereka itu di-shield, dijaga dengan darah. Darah Yesus tidak bisa ditembusi dengan kesalahan apapun. Amin. Kalau darah Yesus bisa dikalahkan dengan dosa seseorang, darah itu tidak berkuasa. Amin. Tidak berarti kita bermain-main dengan dosa, tapi kita harus bisa mengerti bahwa sebagai manusia kita punya kekurangan di sana sini dan kita masih rentan terhadap godaan dan ujian. Bukan berarti itu meng-cancel segalanya. Kalau Anda tunggu sampai sempurna dalam perbuatan, Anda tidak bisa lakukan apapun. Percayalah. Nah, tadi pagi saya masih komplain asisten di rumah. Kau mau kebaktian jam berapa? Jam berapa kau kebaktian? Jam 7. Jam 7 kamu mandi, jam berapa? Saya tunggu kau. Nah, kalau saya bilang itu sudah berdosa, berarti saya tidak bisa khotbah. Kenapa? Karena sejak dia datang di rumah kita terlambat tiap hari. Jadi saya keras. Nah, saya bisa bentengi hati saya dengan cara disiplin. Menerang dengan suara keras. Bukan berarti saya pemarah. Karena ada sesuatu yang salah 3 bulan belakangan. Kalau Anda tidak mapan di dalam hati nurani yang dibentengi dengan anugerah yang kuat, maka kita akan mudah dipermainkan. Sehingga kita tidak bisa dipakai Tuhan dengan cara yang lebih besar dan lebih ajaib. Anugerah tidak mendidik kita untuk kita melakukan kong kali kong, tetapi anugerah membuat kita menjadi mapan sehingga kita dapat. Kita lihat contoh di dalam Yesaya. Yesaya 11 ayat 96. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan anak lembu dan anak singa akan bersama-sama dan
Anda bisa bayangkan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan memberikan tangannya ke sarang ular beludak. Wow. Ayat 9 bilang apa? Kuat. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut. Mungkin kita air lautnya baru sampai di sini, sehingga marahnya panjang. Tapi nanti begitu air laut naik sini, marahnya menjadi setengah. Kalau sudah sampai di sini dia mau mamaku. Nah, dia mau maki tapi keluarnya mama. Saudara ingat, itu bagus, saudara ingat. Kenapa? Karena dia mulai sadar dirinya bukan dengan kekuatan moral, tapi pengaruh roh dalam hidupnya. Pengaruh roh itu dimulai dengan pengenalan. Orang berdoa minta Roh Kudus, tapi tidak diajarkan firman Allah. Ya sama aja. Ketika pemerintahan Yesus datang di bumi selama pemerintahan 1000 tahun, tidak ada yang saling menghancurkan. Wah. Tidak akan ada kehancuran di bumi. Kita semua, wah itu tidak, teknologinya sudah canggih, saudara ingat ya. Sistem travelingnya semua sudah serba supernatural flight, saudara ingat ya. Kita kemana-mana seperti Yesus. Dia bisa datang dan bilang, Shalom. Semua pada takut. Weh, tadi lu kunci pintu ke sana. Beju sentuh jangan tanya-tanya. Tahu-tahu Yesus ada tengah-tengah mereka kan. Nah, bagaimana imam dan raja, apa yang harus kita perbuat? Nah, umat Tuhan dalam proses menuju kepada serigala bisa berkawan dengan seorang anak kecil yang nanti puncak keindahan itu, di mana bumi benar-benar takluk di bawah kekuatan kerajaan Allah, maka sebagai imam dan raja kita mesti sadar peran kita. Peran kita apa? Lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, kita harus punya pemahaman yang benar. Di situ dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu apa? Kuat di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara usia berapa detik? Saya sudah pernah bagikan itu di grup sharing pemuritan kita. Jadi 1000 tahun bersama Tuhan sama seperti satu hari. Jangan kita lupakan. Mana jangan kita lupa itu artinya apa? Yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Oke? Tuhan tidak terikat oleh waktu seperti kita. 1000 tahun bagi manusia bisa terasa sangat lama, tetapi bagi Tuhan itu sama singkatnya dengan satu hari. Nah kalau 70 tahun, maka saudara hanya dapat berapa detik? Tidak mengukur rencana Tuhan dengan standar waktu kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meski kita merasa dia lambat, tanda kutip. Tentu kita semua pengalaman yang merasa seolah-olah Tuhan apa saudara kemana? Lambat. Daripada Tuhan terlambat, itu di perjanjian lama kan sudah pernah ada begitu kan. Daripada Nabi lambat-lambat saya akhirnya ditolak, saudara enggak sih? Nah, saudara, kita sedang hidup di hari di mana manusia ingin serba cepat dan instan. Sehingga kemakmuran dan kekayaan secara instan yang palsu, yang tipu sangat merajalela dengan memakan korban. Ya. Saya lihat sekarang orang mencatut nama siapa begitu, mungkin nama Timothy Ronald, saudara enggak sih? Timothy Ronald itu dia 22 tahun sudah pensiun, saudara enggak sih? Karena 22 tahun dia sudah punya uang sekian triliun. Lalu orang bisa pakai catut namanya. Kalimat Sada, orang yang hebat dalam dunia kripto dan segala macam. Orang profesor, mereka bikin 30 juta jadi 7 miliar. Profesor! Bukan hanya dengar-dengar, tapi mereka membaca keadaan, mereka sekolah segala macam. Oh, profesor, saudara ngasih. Baru dia bisa bikin 30 juta jadi 7 M. Nah,
Kita yang dengar-dengar, kasih 1 juta, nanti dapat 30 juta, langsung amblas saudara kan. Uang kemarin saya diceritakan satu pendeta baru terima uang pensiunnya, orang datang gombal saudara, suami istri kasih uang pensiun selama pelayanan sekian puluh juta atau ratus juta mau dapat mobil baru, amblas hilang. Mau jadi pendeta lagi su pensiun saudara kan. Datang di GBI, saya mesti baptis salam dulu saudara kan. Saudara lihat tipu-tipu merajalela di mana-mana. Kondisi ini sehingga orang yang tidak sabar, aduh saya sudah tidak tahan pakai kuda terus, mau pakai kijang tidak ada duanya, langsung saudara kasih 1-3 lompatnya tahu cepat, mana sanggup saudara kasih. Akibatnya banyak orang maunya untung tahu-tahu buntung saudara kasih, ditipu. Mau kerja lagi kumpul 100 juta 20 tahun 30 tahun, cangkul 20 tahun. Emangnya robot saudara kasih. Itu kenapa? Karena zaman kereta kuda itu selama 1950 tahun. Sedangkan dari kereta kuda, bukan kusa, kereta kuda ke zaman mobil itu hanya butuh berapa tahun? 50. Jadi perubahannya orang naik kereta kuda itu 1950 tahun. Untuk berubah jadi mobil hanya butuh 50 tahun. Waktunya begitu cepat. Coba kita lihat sekarang. Percepatan yang sedang terjadi dengan penggunaan AI, sedang muncul lagi GAI. GAI itu general. Ya. Dia sudah di atas AI, saudara kasih ya. Itu tingkat intelijennya sudah canggih, saudara ya. Dia sudah pintar, dia tidak hanya melaksanakan tapi dia bisa bikin strategi dan sebagainya. Nah, saudara kasih, kita lihat perkembangan ini membuat manusia seolah-olah Tuhan itu lambat. Tuhan tidak lambat. Yang percaya katakan amin. Ya, waktu Tuhan selalu yang terindah. Haleluya. Nah, karakteristiknya kita lihat selanjutnya itu apa? Di zaman ini, mampu memahami, belajar dan menyelesaikan berbagai macam tugas, tidak terbatas pada satu domain. Makanya nanti tahun 2030 tuh buru-buru sudah tidak ada dipakai lagi saudara. Kenapa? Karena sekarang diprovokasi sedikit 5.000 buruh berhenti mogok kerja, pengusaha gulung tikar. Nah nanti kalau sudah robot kerja 24 jam lampu mati robot masih bisa kerja. Buruh lampu mati main HP saudara. Ya. Akhirnya pakaian jadi murah. Kenapa? Karena bukan lagi tenaga manusia, robot yang jahit saudara ngasih. Ya. Makanya anak-anak sekolah cucu saya bilang mau jadi pengusaha bisnismen. Sini saya berdoa kasih kamu. Sebab kalau kamu salah-salah belajar, ilmu enggak dipakai nanti. Ya. Jadi saudara lihat kemajuan begitu hebat. Memiliki pemikiran fleksibel, nalar logis, dan kesadaran situasional. Saudara. Itu AI sudah canggih. Generalnya lagi lebih hebat lagi. Apalagi saudara, lebih canggih daripada AI saat ini. Masih sempit, narrow. Dia seperti chatbot, mesin penterjemah, sistem rekomendasi. Tapi nanti general itu dia sudah lebih canggih. Dia bisa mengatur, bahkan dia bisa kasih tahu. Mendapatkan uang yang banyak bagaimana. Contoh analogi misalnya, narrow AI seperti tentara spesialis hanya bisa satu tugas. Tapi nanti AGI, dia seperti general, bisa berpikir strategis, adaptif, dan mengambil keputusan di berbagai situasi. Nanti saudara kasih, mobil-mobil tank yang harganya 10 triliun hanya dihancurkan dengan drone saudara yang harganya 100 juta. Beli barang 10 triliun dihancurkan dengan drone yang hanya 100 juta. Saudara lihat terjadi peperangan ini sedang berlangsung saudara, bukan nanti. Orang percaya hidup oleh iman, yang percaya katakan amin. Artinya kesanggupan mengatasi godaan-godaan zaman AI atau GI, waktu Tuhan selalu tepat, katakan amin. Ya. Jangan kita termakan dengan ngobrol-ngobrol, chatting-chatting lalu kita tergoda. Akhirnya tidak kasih perpuluhan, tidak kasih persembahan. Persembahannya sedikit tapi ditipu banyak, dia merasa itu kebaikan. Padahal ditipu. Dengan alasan, ya saya memberkati orang. Kenapa kamu tidak berkati gereja? Yang mengajarkan kamu siang malam kebenaran. Jadi saudara kekasih yang kedua, kesabaran dan penggenapan janji Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti digenapi. Amen. Hanya saudara kekasih, dibutuhkan
sebuah konteks pemahaman 2 Petrus 3 supaya kita dapat mengerti bahwa kalau kita lupa akan waktu Tuhan, kita seolah-olah menganggap Tuhan itu lalai. Jangan kita lupakan, itu bisa berarti seperti ini, saudara yang kasih. Jangan lupa bahwa Tuhan setia dan akan menggenapi janjinya pada waktu yang tepat. Amen. Jangan kehilangan iman hanya karena sesuatu yang tampaknya terlambat. Katakan amen. Yang bujang-bujang, kamu jangan termakan nanti. Kita juga yang sudah menikah, jangan orang bujang tiap bulan, mana lu punya, dia angkat sekali, punya, siap, sudah terima. Dan dia firuk, lu kenal pohon telinga, bunyi, rubuh di situ. Karena dia juga kehilangan sabar. Di kantor dikerjain, di keluarga, di medsos dikerjain, sampai rumah dikerjain. Oh, akhirnya orang rumah dia siksa, saudara. Lu bilang beta bujang, beta fight lu. Jadi kita yang bujang-bujang ini, saudara, justru Rasul Paulus itu dipakai waktu dia bujang. Tidak ada yang bilang amin. Nah, akibatnya apa? Provokasi-provokasi yang tidak membangun iman ini membuat orang salah kaprah, hanya menikah sembarangan. Habis menikah, dan pendeta saya bilang, sorry jangan datang ke rumah. Karena pendeta yang memberkati. Kenapa? Karena orang yang penting menikah, yang penting kerja, yang penting kuliah. Nanti orang bilang apa? Tapi orang tidak mau tahu, Tuhan apa katamu? Itu perbedaan. Umat Tuhan yang ketiga, panggilan untuk hidup dengan perspektif kekal. Jadi saudara lihat, mengapa Tuhan bilang waktunya singkat? Padahal menurut kita 1000 tahun itu panjang. Supaya cara pandang kita tuh menjadi kekal. Kalau Tuhan lihat 1000 tahun hanya 1 hari, maka 7000 tahun hanya 1 minggu Tuhan melihat. Jadi saudara pengen kasih, hidup di dunia yang singkat jika dibandingkan dengan kekekalan. Kalimat ini mengingatkan kita untuk yang pertama, fokus pada hal kekal, bukan hanya duniawi. Yang mengerti katakan amen. Ini akan mengurangi kita. Kalau cara kita bermain di status sosial, bagaimana kita selancar, kita subscribe atau kita keliling, bahasa Inggris itu Indonesia itu apa? Keliling-keliling saudara, apa tuh? Bahasa Inggris apa? Bukan download, apa satu lagi? Kita coba untuk buka di sana sini. Waktu habis. Saya tanya, kamu renungan firman? Tidak. Hari ini kamu main Facebook 2 jam. Lebih Bapak. Hah? Facebook lebih dari 2 jam. Kamu tidak renungkan firman. Nah, itulah sebabnya mengapa orang tidak mengalami Tuhan. Setan lebih enak. Kenapa? Karena 2 jam untuk dunia kan dia happy. Jadi umat Tuhan fokus pada hal kekal. Itu dilihat dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Gak ada sila sibuk, saudara. Martin Luther bilang begini. Martin Luther bukan bunga, saudara. Martin Luther tempo dulu di Jerman. Saking sibuknya aku hari ini, maka aku berdoa. Saking sibuknya bikin dia apa? Berdoa. Itu Martin Luther. Yang gara-gara kita sebut Kristen gara-gara dia. Jangan sampai kita malu-malu saudara jadi Kristen tapi tidak pernah berdoa. Martin Luther, tidak. Saking sibuk saya berdoa. Kau Kristen tidak berdoa, jangan jadi Kristen. Kalau Martin Luther bilang saudara kasih. Karena kita tidak senafas, senilai dengan kenapa dia mau jadi Kristen. Protestan. Fokus pada hal yang berikut. Hidup setia dalam iman dan pengharapan. Walau waktu terasa panjang. Wow. Walaupun terasa panjang. Ada satu pernyataan begini. Memperoleh segala sesuatu tidak lebih bahagia daripada proses mendapatkan sesuatu. Proses itu saudara yang kasih itu antusias.
Proses untuk kita menjadi sarjana tuh belajar, diskusi. Tapi begitu sudah jadi sarjana, taruh ijazah di situ saja, saudara ngasih. Kenapa? Karena kita begini, udah sarjana. Tapi coba kamu masih proses. Itu berjuang, bertanya, cari tahu, research, penelitian terus. Kenapa? Karena mendapatkan sesuatu itu kalah bahagianya dengan proses mendapatkan sesuatu. Kenapa Tuhan seolah-olah lambat? Tuhan mau kita enjoy life dengan Tuhan. Amen. Bukan sekedar agama. Real relationship. Hubungan yang hidup dengan Tuhan. Sehingga kita menikmati kebaikan. Ingat saudara, proses yang panjang menghasilkan kualitas seseorang. Makanya kadang-kadang saya ketawa. Saya lihat ada zaman-zaman pindah sana, pindah sini. Woi, kau tahu di sana tuh mantap. Kau tahu di sana tuh SPK gaya baru. Padahal hanya format SPK yang kita sudah lakukan sini puluhan tahun yang lalu. Saudara kita sini mantap. Hamba Tuhannya mereka belum tahu, baru di drop dari Jawa datang. Mereka belum tahu untuk apa dia datang sini. Cuman lu nggak tahu track record dia. Melayani saya dari kontrak rumah tidak bisa kontrak rumah, dari saya tinggal di hotel poolnya belakang saudara tinggal di Taman Mertua Indah Indonesia, yang pemiliknya berhadapan dengan saya pagi hari ini. Kalau saya tidak punya kekuatan, saya tidak bisa menangkan beliau ada di sini. Karena saya kontrak rumah, lu kontrak rumahnya lu ajak beta pergi gereja, tidak. Nah, sekarang saya bisa bangun rumah, dia lihat yang markah Palestina, bahkan dia ada duduk di dalam rumah yang saya bangun dia sendiri. Betapa bangga dia punya anak mantu seperti saya. Amen. Saya bawa dia ke Singapura, saya kasih pakaian renang, dia bilang, lu mau baptis beta kok? Oh maksud tahu kan? Nah, track record kita, kadang-kadang sudah kita terbuai. Di sana AC, di sana segala macam. Akibatnya pindah gara-gara apa? Masalah tidak terselesaikan. Lalu yang jadi salahnya apa? Gembala jemaat yang disalahkan. Para pengajaran kita ini berseri-seri. Berseri-seri tidak membuat dia seri, saudara kan. Mau dia jelimet barangkali. Nah, orang tidak melihat track record ini. Nah, saudara, kenapa saudara Tuhan itu lewati soalnya lambat? Supaya kita seperti saya sekarang ini, saudara sewa untuk saya pindah agama tidak mungkin, saudara kan. Jangankan pindah-pindah dari Kupang ke Langan tidak mungkin. Kalau kemana-mana saya mungkin. Karena saya tahu ini panggilan saya. Amen. Saudara kayak sih? Ketika Anda melewati proses yang matang. Panjang itu dengan kata lain matang. Apa saudara katakan? Ya. Ada orang matang 3 tahun. Ada orang matang 31 tahun. Tergantung. Relatif. Nah semakin tidak percaya, semakin ragu, semakin melawan. Prosesnya semakin apa? Panjang. Bilang kiri kanan. Lu yang mana? Jadi saudara paham bukan? Bahwa hidup setia dalam iman dan pengharapan walau waktu terasa apa? Panjang. Yang bujang-bujang berbahagialah engkau karena belum menikah. Karena engkau bisa tidur pulas. Kita yang sudah punya pikir uang sekolah berapa, besok naik lagi berapa, seragamnya apa, dia tinggal di mana, siapa yang kasih makan dia, kode kami kah atau saya masih hidup. Tapi kamu yang bujang, kami tidur, bangun yang pengurapan, menyanyi, doa tumpang tangan yang mati dibangkitkan. Haleluya. Amen. Yang bujang musuh lihuya. You are good. Bagaimana Yesus mengajarkan kita soal waktu yang tepat? Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, pada hari yang ketiga berarti pestanya berapa hari? Pada hari yang ketiga ya berarti pestanya sudah berapa hari? 3 hari. Berarti hari pertama Yesus tidak ada. Hari kedua Yesus tidak ada. Hari yang ketiga bahwa Yesus datang. Bilang kiri kanan, ada hari Tuhan untuk kamu. Amen. Ada hari Tuhan untuk kamu. Bilang kepada saya, ada hari Tuhan untuk kamu. Yes. Sudah lihat? Yesus tidak datang makan pesta, saya datang. Bawa diri. Yesus hadir di mana-mana tuh ada perhitungan.
Hari yang ketiga bicara soal bangkit pada hari yang ketiga. Amen. Ada sukacita, ada kemenangan, ada perayaan di hari yang ketiga. Setelah 2 hari, pada hari ketiga Yesus mengubah air menjadi anggur. Hal ini merujuk kepada pesta pernikahan yang akan berlangsung di surga setelah kesengsaraan besar. Haleluya. Hari pertama kita, dunia ada di hari pertama, kedua sekarang. Sukar, sulit, segala macam. Ya, gonjang ganjing, ekonomi, politik. Oke, tapi kita yakin hari ketiga tiba bagi kita. Yohanes 11 ayat 17. Ketika Yesus tiba di dapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Mengapa Lazarus dibangkitkan dari kematian hanya setelah 4 hari? Pertanyaannya. Jawabannya sederhana. Dari Adam sampai Yesus ada 4.000 tahun. Keselamatan disediakan bagi umat manusia setelah Yesus mati di kayu salib. Manusia yang mati dalam dosa-dosanya karena dosa Adam dibangkitkan untuk hidup. Dan dari kebangkitan Yesus sampai kita adalah 2.000 tahun. Jadi 6.000 tahun. 6 hari. 1 hari Tuhan istirahat, artinya 1 hari itu 1.000 tahun kerajaan Allah di bumi. Di mana Yesus menjadi raja segala raja, Anda dan saya adalah imam dan raja-raja. Itulah yang Yesus perkenalkan, bagaimana dia berurusan soal waktu. Dari Matius pasal 6 ayat 9, dan karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Baca selanjutnya 2, 3 kuat, come on. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, doa Bapa kami adalah konstitusi raja atau hukum yang ditetapkan oleh raja, atau raja mau hidup seperti yang diajarkan. Konstitusi raja artinya hukum yang raja berikan agar umatnya, masyarakatnya, rakyatnya hidup seperti yang dia mau. Makanya dia bikin undang, dia mengundangkannya. Bikin undang-undang, konstitusi kerajaan sorga. Jadi doa Bapa kami itu bukan supaya lancar berdoa lalu kita hafal doa Bapa kami. Itu juga tidak salah, tapi itu juga bukan yang dimaksudkan yang sesungguhnya. Oke? Nah, sekarang apa itu konstitusi raja? Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu kerajaan atau negara, landasan yang menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana rakyat hidup di bawah pemerintahan tersebut. Jadi doa Bapa kami adalah kehidupan sehari-hari. Doa Bapa kami adalah apa? Jadi kalau mau hidup sehari-hari, terapkanlah doa. Terapkan, bukan doa. Kalau doa artinya saudara doa. Terapkan artinya berlakulah. Apa? Ampuni orang. Hari ini kan engkau mengampuni waktu motor kamu disambar oleh Grab. Baru dia bilang, diangkat tangan begini. Padahal ini kredit belum lunas, lecet sedikit. Diangkat tangan, peace. Peace apa? 1 juta setengah. Ampuni mereka yang bersalah. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kapan? Hari ini. Tapi gitu, Tuhan berikanlah saya makanan yang secukupnya 7 turunan. Wih, banyak lah. Oke. Nah, saudara lihat. Jika doa Bapa kami itu sebagai konstitusi raja, artinya yang pertama ini. Yesus sebagai raja dalam kerajaan Allah, Yesus adalah raja. Itu ditulis dalam Yohanes ya. Kita baca ya 18. 36 sampai 37, maka ajarannya adalah prinsip-prinsip kerajaan itu. Doa Bapa kami sebagai pedoman hidup warga kerajaan Allah. Doa ini berisi nilai-nilai dasar seperti kekudusan, kehendak Tuhan, ketergantungan pada Allah, pengampunan dan perlindungan dari kejahatan. Saudara lihat, itu doa Bapa kami.
Jadi bukan menghafal doa Bapa kami, tapi memahami doa Bapa kami dan melakukannya sehari-hari. Jadi ada istilah manifesto kerajaan Allah. Manifesto kerajaan Allah yaitu sama seperti konstitusi negara menetapkan arah bangsa. Doa Bapa kami menetapkan arah kehidupan warga kerajaan Allah. Bagaimana mereka berdoa, bersikap dan hidup. Berdoa, bersikap, meresponi kehidupan ini dan menjalankan kehidupan ini. Kalau kamu tidak bergerak, orang lain bergerak. Kalau kamu bergerak, orang lain juga bergerak. Atau orang lain tidak bergerak, kamu sedang bergerak. Kita punya sikap bagaimana terhadap orang lain dan bagaimana kita menjalankan hidup. Jadi bagaimana pergerakan orang lain mempengaruhi kita, bagaimana kita bergerak mempengaruhi orang lain. Saudara guys, itu doa Bapa kami. Kita lihat saudara kasih, di antaranya sebagai imam dan raja, kita harus memahami prinsip-prinsip ini supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup yang Tuhan ajarkan. Kalau tidak saudara kasih, kita tidak mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini, sementara orang lain menikmati yang terbaik. Namun lagu Engkau amat sangat baik, kita sama-sama menyanyikannya, tapi kan tanda kutip ada orang yang dapat lebih baik dari saya. Ada orang yang better than me. I just good. The one is better. Oh ada yang lagi, saya ini baik, dia apa yang lebih the best. No. Saudara enggak sih? Respon dan pengertian kita yang benar inilah yang nanti akan membawa perbedaan-perbedaan. Amen. Jadi konstitusi itu diberikan, hukum itu diberikan, doa Bapa kami itu diberikan. Tapi bagaimana kita mengeksekusi, itu yang membuat hasilnya berbeda. Ya. Nah, saya tidak tahankan panjang lebar di sana, tapi beberapa hal saja yang akan saya bagikan sebagai seorang imam dan raja nanti. Di dalam Wahyu, pasalnya yang ke-13, ada 4 pasal kitab Wahyu. Ya, 4 pasal yang pertama itu bicara tentang gereja. Sedangkan pasal 5 dan seterusnya adalah tentang pengangkatan telah terjadi. Jadi sebagai orang percaya sudah akan bersama dengan Yesus di sorga. Jadi semua yang saudara baca, sangka kalah dibunyi segala macam. Oke, saya tidak uraikan itu. Tapi Tuhan bagaimana melindungi gereja Tuhan sehingga mereka berada dalam sebuah perlindungan yang tepat. Kita lihat contoh bagaimana Wahyu pasal 13, 16, 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, kita harus memiliki tanda pada diri kita sebelum kita dapat membeli atau menjual. Ini sudah terjadi, saudara kasih. Menurut yang saya renungkan, kita sudah ada di alam yang lain, sudah terjadi rapture, karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita. Ini juga bisa berupa chips yang ditanamkan dalam diri kita, menerima tanda adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Bisa aja. Ada yang bilang, Indo mulai tes kita dengan bikin vaksin ini. Terakhir orang bikin, sudah supaya jangan repot, tanam aja tips supaya sampai mati beres. Oke, itu polemik yang terjadi di masyarakat. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada saudara. Coba tertangkan, saya memiliki tanda darah Yesus. Come on. Nah, katakan amin. Jadi saudara kasih, yang paling utama tanda darah atas hidup kita. Amen. Darah yang lebih kuat dari suara Habel. Ini tidak berlaku bagi orang percaya sebelum pengangkatan karena kita sudah berada di surga pada saat. Wow, sudah terjadi. Oke, saudara lihat. Ini satu pengharapan yang luar biasa. Tetapi hari ini kita ada di bumi ini yang dipikirkan sekarang. Saudara, oke? Pengangkatan itu cara Tuhan, saudara nggak usah repot-repot. Amen. Yang saudara pikirkan sekarang bagaimana saya hidup sehari-hari. Itu yang paling utama.
Wahyu 1 ayat 4 sampai 6. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah. Ayat 6 ini seru. Dan yang telah membuat kita, ganti nama saudara, yang membuat PLC menjadi suatu kerajaan atau raja-raja, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa. Sampai berapa lama? Nah, siapa yang telah ada dan siapa yang akan datang merujuk kepada Yahweh. Tuhan ingin Dia menjadi hal yang diutamakan. Pertama yang sudah ada akan ada. The first. Dia menjadi the prime. Bukan prime minister. The prime God. Ya. Dia Tuhan yang di atas segalanya. Kemudian Yesus adalah yang pertama bangkit dari orang mati. Yang lain itu dibangkitkan. Tapi Yesus, Dia bangkit dari orang mati. Sebagai orang percaya, kita adalah apa dan apa, saudara? Saudara sebagai apa? Bilang di kanan, saya raja dan imam. Saya raja dan imam. Saya raja. Oke. Nah, umat Tuhan, dengar ini. Raja itu memiliki otoritas. Ibarat singa yang berkuasa di hutan. Nah, itu dimulai dari sekarang. Saudara kau yang kasih, mengekspresikan otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu tidak bisa satu kali. Saudara pernah ikut dulu training ESC, masih ingat kan? Masih ingat ya? Apa kabarnya? Sekarang saya bilang, Yerus, coba kamu bilang, apa kabarnya? Pak J, apa kabarnya? Lalu dia bilang, Jeffrey apa kabar? Jeffrey bilang biasa. Kenapa Yai begitu? Karena Yai tidak terbiasa. Tapi saya bilang, Pak J apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Tidak pakai dan. Ulang. Apa kabarnya Pak J? Dahsyat, luar biasa. Yes. Tambah satu lagi. Yes. Tidak ada tambah satu. Yes, tidak kali. Apa kabarnya Pak J? Dahsyat, luar biasa. Yes 1, yes 2. Tidak yes 1, yes 3. Saudara lihat? Saudara tertawa, tapi itu training. Kadang-kadang kita mengusir setan. Dalam nama Yesus. Roh jahat saya usir engkau. Kau tidak lari, saya lari. Begitu ketemu ada persoalan, saudara yang kasih, kita langsung ciut. Tapi di mana dong? Dalam nama Yesus, roh jahat, setan, penyakit, kemiskinan, kemeratan, roh utang, tengking, patahkan, hancurkan, saya buang ke laut. Begitu dipadahkan dengan persoalan, Tuhan Yesus tolong, mati sudah. Tuhan tolong. Kita lupa diri kita, saudara. Sehingga tidak begitu. Saudara mulai training dirimu sekarang dengan berkuasa situasi saudara dulu. Amen. Singa itu dia berkuasa di hutan, tapi dia sebelum jadi singa yang besar, dia dilatih oleh induknya. Nah, di training, dilatih, dimuridkan. Dan ikut lakukan itu. Mulai menggunakan otoritas saudara dengan memperkatakan hal-hal yang katakan ini. Saya katakan apa yang Yesus katakan tentang saya. Come on. Yesus katakan engkau terang dan garam. Aku adalah terang dan garam. Yesus katakan aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara dengan melakukan itu, saudara self-terapi, self-training, self-educated, self-edified. Membangkitkan, membangun diri sendiri. Tanpa sadar ketika saudara hadapi persoalan, saudara katakan dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Kenapa? Karena saudara sudah terbiasa. Haleluya. Nah, banyak orang tidak mendapatkan yang terbaik, the best, yang baik saja, karena mereka pada level yang baik. Mereka tidak lagi mau yang the better, yang lebih baik lagi. Sudahlah, saya sehat itu baiklah. Tapi Tuhan mau kamu sehat dan menyembuhkan orang yang sakit. Amen.
Oh, saya diberkati, sudahlah. Oh enggak, Tuhan mau kamu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah itu dimulai dari apa? Kesadaran diri sendiri. Kamu adalah raja. Raja artinya menentukan nasib orang lain. Amin. Jadi nasib saudara lihat di cermin. Masa depanmu sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Latih dirimu sendiri. Imam, apa itu imam? Next. Imam seorang yang mengerti hati Tuhan dan berdoa sehingga kehendak Tuhan, isi hati Tuhan terjadi di bumi. Haleluya. Coba lihat. Itu imam. Saya mendapatkan inspirasi, saya bagikan kepada saudara. Lalu kita membuat doa 5 anak darah bijaksana. Hati Tuhan. Lalu dalam doa-doa itu saudara mulai temukan hati Tuhan. Roh Kudus kasih dan saudara mulai berdoa. Di rumah ataupun di tempat menara doa saudara lakukan itu. Umat Tuhan. Maleakhi pasalnya yang keempat ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang untuk memukul bumi sehingga musnah. Saudara lihat ayat yang terakhir dari Maleakhi berbeda dengan ayat yang terakhir dari Wahyu 22 ayat yang terakhir. 2-3 baca. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Di perjanjian lama ditutup dengan aku musnahkan. Tapi dalam Wahyu dia tulis kasih karunia menyertai kamu. Apa artinya ini saudara kekasih? Dengar. Pernyataan penutup perjanjian lama adalah kutukan. Pernyataan penutup perjanjian baru adalah kasih karunia Tuhan. Bilang di kiri kanan, kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Haleluya. Amen. Haleluya. Para imam dan raja, praktikkan identitasmu. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini, waktu-waktu yang ada sekarang ini, latihlah dirimu. Alkitab berkata latihlah dirimu untuk beribadah. Haleluya. Saudara, para imam, para raja, mari kita datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan, responi. Jangan izinkan perasaanmu mendikte engkau. Jangan izinkan kelemahanmu menguasai engkau. Jangan izinkan kekuranganmu membatasi engkau. Haleluya. Come on. Lihatlah dirimu seperti Tuhan lihat. Katakanlah dirimu seperti Tuhan katakan. Amen. Haleluya. Saudara katakan begini. Kemanapun saya melangkah, otoritas sebagai raja menyertai saya. Dalam keadaan apapun, saya mengerti kehendak Allah. Seperti seorang imam mengetahui hati Tuhan. Come on. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap langkah-langkahmu adalah langkah-langkah wibawa dan otoritas. Langkah yang merubah situasi dan keadaan. Langkah yang membuat surga dimanapun engkau berada. Semua ini aku deklarasikan dan tetapkan menjadi bagian bagi umatmu yang telah engkau tebus dengan darahmu sendiri. Yaitu Jumat yang kami menyebutnya VLC Family, Victor Life Community Family. Semuanya ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para imam dan raja katakan, amin.